Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Suster, ibu bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-13 tahun liturgi A. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Misa petang ini akan dipimpin oleh Romo Edi Prasetyo. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini bersama keluarga besar Bapak Rudi mendoakan arwah Bapak Aloysius Rudi Wibowotan yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Semogalah menganugerahkan belas kasih kerahiman dan kebahagiaan abadi bersamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan Buddha yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Shalom.
Mari kita bersyukur atas berkat karunia yang Allah senantiasa curahkan di dalam hidup kita, dan kita diajak untuk terus-menerus memusatkan hidup kita kepada Allah dan menempatkan kehendaknya sebagai prioritas hidup kita. Tetapi sebagai manusia lemah, kadang kita gagal menempatkan kehendak Allah itu sebagai tujuan hidup kita, tetapi kita cenderung mengutamakan apa yang menyenangkan hati kita alih-alih menyenangkan hati Tuhan sendiri. Maka di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak, kita salih segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Ya Allah, Bapa Maha Kasih, lewat pembaptisan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak terang. Hindarkanlah kami dari kelam kabut kesesatan, dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab Engkaulah semara kekuatan mereka,
karena Engkau berkenan tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus Israel lah Raja kita. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Kita telah dikuburkan bersama Kristus oleh pembaptisan, supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, dan bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi Aku,
ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Keuskupan kita baru saja menjadi tuan rumah perhelatan besar Indonesian Youth Day 2023 yang diadakan di Jakabaring selama kurang lebih 5 hari sejak tanggal 26 sampai tanggal 30 Juni atau kemarin baru selesai. Acara ini begitu meriah karena dihadiri hampir oleh orang muda dari seluruh keuskupan, kecuali satu keuskupan. Paling tidak ada 36 orang muda dari berbagai keuskupan datang berkumpul untuk merayakan sukacita dan kegembiraan. Tentu saja pertama-tama untuk merayakan iman akan Yesus Kristus, dan iman itulah yang menyatukan. Dan saya melihat orang-orang yang terlibat untuk mempersiapkan acara ini luar biasa. Mereka memberikan secara total waktu, tenaga, mungkin juga ada dana, sehingga tidak heran saat perayaan itu banyak panitia yang juga tumbang. Ada yang harus diinfus tambahan vitamin, beberapa romo, bahkan Bapak Uskup juga sempat diinfus, tetapi selesai diinfus, bangkit lagi mengkoordinir kegiatan ini. Dan banyak orang juga berlaku demikian. Saya merefleksikan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang betul-betul mencintai gereja. Dan mencintai gereja itu berarti juga mencintai warisan yang Tuhan Yesus berikan. Hari ini, Injil pada hari ini berbicara tentang kelayakan untuk mengikuti Yesus, yaitu berani meninggalkan sesuatu, memikul salib, dan akhirnya menyambut Yesus dengan mengikutinya. Saya melihat orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan itu betul-betul merenungkan bahwa menjadi murid Kristus itu berarti berani memberikan diri agar gereja itu tetap hidup, gereja itu tetap bergerak, gereja itu tetap memiliki generasi-generasi berikutnya yang tentu saja ada di tangan orang-orang muda. Maka kemarin Bapak Uskup
Pius Riono Prabdi sebagai Ketua Komisi Kepemudaan mengatakan bahwa gereja itu harus menjadi gereja yang viral dan vital. Viral artinya gereja itu menarik akan karya-karya baiknya, dan vital yang hidup karena mendasarkan pada Kristus sendiri. Maka betullah bahwa gereja yang menarik itu bukan karena kehebatannya, bukan karena kemegahannya, bukan karena janji-janji kemakmuran dan kesuksesan, tidak. Tetapi gereja yang berani berjalan bersama Kristus memanggul salibnya. Tekanan bukan hanya sekedar memanggul salib, artinya mengalami penderitaan begitu saja. Karena tanpa mengikuti Kristus pun sebenarnya kita memiliki salib. Tetapi salib itu menjadi berarti ketika kita menyambut Kristus, berjalan bersamanya di dalam segala situasi, dan berani memberikan hidupnya, menempatkan Kristus sebagai prioritas. Dan itulah panggilan kita semua yang sudah dibaptis, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam jemaat di Roma. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya, sehingga kita kemudian juga dibangkitkan untuk memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru itu bukan hidup untuk diri kita sendiri, bukan hidup hanya demi menyenangkan hidup kita sendiri, tetapi hidup yang berdaya guna bagi siapapun, bukan hanya lingkungan terdekatku, tetapi bagi semua orang. Saya juga bersyukur kepanitiaan IED itu tidak hanya oleh orang-orang Katolik. Beberapa orang-orang muda dari lintas agama juga memiliki antusias yang sama bergabung dalam kepanitiaan ini. Dan itu saya merasa bahwa gereja itu menjadi menarik. Gereja itu terbuka, bukan karena eksklusivitasnya, merasa sebagai pemilik surga, sebagai satu-satunya pemilik keselamatan, tetapi membuka diri, mau mengatakan bahwa Kristus mencintai semua orang. Dan hidup kita juga dipanggil untuk memiliki yang sama, karena kita adalah murid-muridnya. Bahkan tadi mengatakan, memberi air sejuk secangkir saja, maka ia tidak akan kehilangan upahnya. Sekecil apapun persembahan hidup kita, sekecil apapun tindakan-tindakan kita yang berarti bagi orang lain, tidak akan dipandang hina oleh Allah. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semuanya ini adalah kasih karunia Allah. Kita yang lebih dahulu dikasihi oleh Allah, kita yang lebih dahulu dicintai oleh Allah, dengan segala berkat yang kita miliki, kita dipanggil juga untuk memiliki hati yang sama. Berani memberikan cinta kita untuk siapapun, untuk mereka yang membutuhkan. Maka mari kita sekali lagi menegaskan panggilan kita. Mengikuti Yesus bukan hanya sekedar datang, merayakan perayaan iman di dalam gereja, tetapi juga merayakan perayaan iman itu di mana hidup kita itu menjadi hidup yang diberkati, seperti roti yang diberkati, dipecah-pecah dan dibagikan. Begitu pula hidup kita, hidup yang sudah diberkati oleh baptisan Kristus itu dipecah-pecah. Semoga semakin banyak orang mengalami kebaikan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, terutama pergumulan perjuangan kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati di dalam berbagai kelemahan dan kerapuan kita. Tetapi kita ingin belajar konsisten menyambut Kristus, mengikutinya, memanggul salibnya, dan membawa semakin banyak orang mengalami betapa Tuhan baik, betapa Tuhan mencintai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari. Tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya. Maka mari kita bersama berseru, ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam keterbedaan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi para penderita sakit di sekitar kita, semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan lindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia memangku salib kita setiap hari demi menemukan hidup sejati bersamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripadamu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Satukanlah kami di dalam Tuhanmu.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dalam perayaan misteri ini Engkau berkenan melaksanakan karya penebusan kami. Jadikanlah pelayanan kami ini pantas sepadan dengan kurban-Mu yang kudus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah menggerakkan hati kepada Tuhan. Mari bila bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terutama yang kami doakan Bapak Aloysius Rudi Wibowotan. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Ya Allah, segarkanlah kami dengan kurban ilahi yang kami persembahkan dan kami sambut. Semoga kami tinggal dalam kasih-Mu yang abadi, agar kami menghasilkan buah yang melimpah. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Misa Jumat pertama. Misa Jumat pertama minggu ini tanggal 7 Juli pukul 6 sore di gereja. 2. Pertemuan Perhimpunan Batak dan Nias Katolik Paroki San Frades. Bersama ini diundang kehadiran umat Batak dan Nias pada hari Minggu tanggal 9 Juni setelah misa di Plaza PIC Duma Magda Siahaan. 3. Info kegiatan Catholic Family Ministry. CFM akan menyelenggarakan Camp Young Men tanggal 11 sampai 13 Agustus 2023 bagi pria yang berusia 18 sampai 35 tahun dan belum menikah. Camp Priskat 8 tanggal 18 sampai 20 Agustus 2023 bagi pria yang berusia di atas 35 tahun dan sudah menikah. Seluruh kegiatan dilaksanakan di Rumah Retret Giri Nugraha, kilometer 7, PIC Wira. 4. Penerimaan dana. Misa saudari serta semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Saudara-saudari terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadiran Anda di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tata laksana, kor, dirigen, organis, dan petugas multimedia yang sudah memberikan diri untuk pelayanan pada hari ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan agar kita semua diberi kekuatan untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang menempatkan Tuhan di atas segalanya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai.